Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama Vega dalam readingan tarot bertajuk Poem Gak Jelas. Hari ini Vega mau nge-reading tentang cinta dengan judul Cinta Sejatimu. Jadi nanti kita pick a card. Ada 3 pilihan. Kamu pilih salah satu aja. Jangan lebih dari satu. Karena judulnya kan cinta sejati. Yang kamu mungkin kan. Kalau kamu pilih yang lebih dari satu. Cinta sejati. Ya kalau di dalam hidup cuma satu aja kan. Enggak 2, 3. Kalau 2, 3 namanya apa ya? Nasib kali ya. Nasib itu kan kamu sendiri bikin. Setelah jadi nasib baru bisa jadi takdir kan. Jadi kalau lebih dari satu itu berarti nasib yang kamu inginkan, yang kamu buat sendiri. Entah apapun itu alasannya, yang jelas itu adalah nasib kamu. Dan sekarang aku mau nge-reading khusus tentang cinta sejati. Siapa cinta sejati kamu, nanti gue akan tarik siapa dia, bagaimana sifatnya, keadaannya atau apapun itu seputar tentang dia yang nanti sifatnya misteri reading sesuai dengan hasil tebaran tarot yang ada. Itu yang gue bacakan, dan tidak lupa seperti biasa poemnya itu harus buat hiburan, namanya juga ini hiburan kan, jadi ada poemnya nanti. Karena dan perlu gue ingatkan lagi karena ini general reading, jadi pasti ada yang resonate, ada yang enggak sama kalian nanti. Kalau seandainya enggak resonate, berarti readingan ini bukan untuk kalian. Kalau resonate berarti ini energi kalian yang ketarik ke sini nanti. Oke? Tidak perlu berpanjang lebar. Tapi sebelum mulai kita doa dulu sebelum reading ini mulai. Oke? Agar nanti hasil readingnya bermanfaat dan bisa menghibur sih yang pastinya. Untuk itu, mari kita berdoa dulu sebelum dengar readingan tarot dari gue. Oke? Berdoa. Mulai. Selesai. Kita mulai readingannya. Tapi ingat, nanti hasil readingannya kalau misalnya jelek atau hasil readingannya nggak sesuai sama pasangan kamu, loh kok pasangan aku nggak sesuai dengan readingan yang dibacain sama Mbak Vega, jangan sedih. Berarti dia walaupun bukan cinta sejatimu, berarti itulah yang Tuhan takdirkan untuk kamu jalani selama hidupmu di dunia. Berarti ada satu pelajaran yang Tuhan inginkan untuk kamu pelajari selama hidupmu di dunia ini. Jadi jangan kecewa, jangan sedih. Walaupun kamu tidak bisa menemukan cinta sejatimu di kehidupan sekarang, semoga di kehidupan yang nanti kamu akan menemukannya. Oke? Jadi jangan sedih. Atau misal ciri-ciri cinta sejatimu itu adalah mantanmu, berarti dia walaupun merupakan ciri dari cinta sejatimu, tapi bukan orang yang mencintaimu dengan sejati. Oke, kita mulai aja. Maaf tapi sebelumnya suara gue memang agak berubah ini. Bukan agak berubah, tapi memang rada tenggorokan rada kurang sehat. Jadi kalau suaranya agak serak atau gimana, maaf.
karena ada sesuatu dan lain hal sama tenggorokan Oe. Untuk melatih intuisi kalian, Oe punya batu kali. Jadi kalian milihnya nggak milih kartu seperti biasa, tapi kalian milihnya batu kali. Neneng, Oe siapin 3 buah batu kali. Ini yang pertama, hijau keabu-abuan. Ini yang kedua, dan ini batu kali yang ketiga, putih. Jadi kalian latih intuisi kalian. Pilih yang mana? 1, 2, 3. Cinta sejatimu. Siapa cinta sejatimu? Kalau kamu butuh waktu lama buat milih, kamu bisa pause videonya. Terus nanti kalau udah dapet pilihan sesuai dengan intuisimu, sesuai dengan feeling kamu, baru lanjutin nonton videonya, oke? Gue mau mulai baca readingan dari nomor 1. Yang ini. 2 ini singkirin dulu. Sekarang kita mulai. Cinta sejati. Siapa cinta sejati? Pemilih batu kali nomor 1. Tiga kartu. Ini untuk melihat orangnya. Oke, The Hangman. 2 lagi. Emperor. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Ini dia. Empress. OMG. Emperor dan Empress keluar barengan. Bingung ya. Kenapa gue ketawa? Nanti juga kalian tahu. Sekarang sebelum kita lanjut ke readingan tarotnya, ke readingan sifat-sifatnya, reading poemnya dulu, oke? Cinta sejati untuk pemilih batu kali nomor 1, warna hijau keabu-abuan. Siapa cinta sejati? The Star. Oke. The Fool. Oh. Tinggal lagi. Oke. Ego Pentacle. 2 lagi. Oke. Knight of Cups. Satu lagi. Oke. Ini dia. 3 of Wands. OMG. Nah, sudahlah.
kalian akan penasaran kenapa gue ketawa. Kita mulai reading poemnya dulu. Semoga kalian terhibur. Untuk yang pilih satu kali nomor 1. Kamu adalah pelipur dikala aku lara. Hanya dengan melihat senyummu, aku merasa hidupku sempurna. Aku seperti berada di awang-awang, berada terbang di angkasa membumbung tinggi saat aku mendengar suaramu, candamu, tawamu. Hidupku begitu bersemangat. Aku merasa tidak ada yang seindah dirimu. Tidak ada yang seindah cintamu. Kamu adalah pegangan untuk masa depanku. Kamu adalah pasangan yang terbaik di dalam hidupku. Aku tidak ingin hubungan ini berhenti sampai di sini. Aku ingin kita terus dan terus selamanya menjadi pasangan seumur hidup kita. Aku akan terus mencintaimu dengan sepenuh jiwa ragaku. Kuharap engkau tak akan pernah melepas genggaman tanganku hingga akhir hayat hidup kita nanti. Oke, itu dia untuk poemnya. Ini yang pilih batu kali nomor 1 ini di antara kalian ada yang sudah jadi pasangan kekasih atau jadi pasangan suami istri, sudah menikah. Ada di antara kalian yang seperti itu. Jadi kalian benar-benar pasangan yang serasi banget. Pokoknya serasi banget. Yang ceweknya cantik, yang cowoknya cakep, ganteng. Di sini pokoknya apa ya? Kalau yang sudah menemukan ini kayaknya benar-benar bikin jealous orang lain. Bikin jealous orang lain yang memandang. Karena kalian benar-benar serasi. Empress dan emperor loh. Emperor, empress. Jadi ditambah lagi ada star. Ini kalian rata-rata di sini. Kalau cewek ini cantik, kalau cowok dia cakep, ganteng. Untuk fisiknya ya. Ini untuk fisik dulu, nanti sifatnya nanti. Untuk fisik. Terus kalau dari segi fisik
yang bisa dilihat sih, yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian rasakan. Kalau kamu yang nonton maskulin, dia feminim, dia ini termasuk orang yang cukup dikenal entah itu di lingkungannya atau memang ada yang memang terkenal di sini, entah itu artis atau orang kaya atau dia anak pejabat, anak konglomerat. Kalau yang nonton ini feminim, berarti cinta sejatimu ini adalah orang yang antara dua sih di sini. Ada yang maskulinnya di sini nih, orang yang sukses, orang yang punya power, entah dia dalam bidang militer misalnya, punya pangkat yang tinggi, punya bawahan gitu. Kalau dia militer, jadi dia dikenal di lingkungannya. Kalau dia ini maskulin, militer, apalagi ya, mempunyai power gitu, atau pengusaha sukses. Jadi dia kan punya power tuh, punya bawahan, punya kontrol terhadap sesuatu. Ini kalau yang nonton feminim. Dan ada di antara kalian pasangan yang cinta sejati kalian ini adalah orang yang terkenal. Sepertinya ada yang jadi artis deh di sini. Soalnya Empress, Emperor, ada star, ada yang artis atau penyanyi, misalnya penyanyi kafe kan cukup dikenal juga kan. Oke, kita lihat sifatnya, itu orangnya. Kita lihat sifatnya. Aduh, enggak. Sifat cinta sejati untuk pasangan yang pilih batu kali nomor 1. Oke. King of Air, brilian, imparsial, profesional, diplomatik. Cerdas, imparsial. Aduh, terjeda. Lowbat. Udah, kita lanjutin. Semoga mampu baterainya. Nih, sifat pasangan yang milih batu kali nomor 1. King of Air, brilian, imparsial, profesional, diplomatik. Brilian itu berarti dia orang yang cerdas. Ya iyalah kan, Emperor, cerdas, dia bisa berbuat seimbang. Orangnya suka berbuat seimbang gitu, suka keadilan sih. Dan dia kalau melakukan apapun berusaha untuk bekerja secara profesional. Apapun yang dilakukan dia berusaha untuk seprofesional sebisa dia, semaksimal dan semampu dia. Orangnya juga diplomatik. Dia lebih milih untuk berdamai daripada harus jontos-jontosan gitu.
jadi orangnya suka yang damai. Tapi kalau dalam hubungan ini ada sebagian di antara kalian, kalau kalian feminim ketemu sama maskulin, dia termasuk tipe orang yang agak-agak cerewet itu apa-apa tuh maunya, karena dia orangnya segala sesuatu harus dikerjakan secara profesional, dia maunya segala sesuatu itu harus perfect gitu, makanya dia banyak cerewetnya begini begitu. Jadi mulutnya tuh apa ya, suka rada-rada suka ngomel lah, kayak cewek gitu. Kalau seandainya yang nonton maskulin, dia feminim yang diem sih. Kalau dia marah dia diem, dia lebih milih diem daripada ntar dia marah malah dia tahu mulutnya kalau marah tuh keluar yang judes, nggak ngenakin, jadi dia milih diem ya. Kalau dia kesal dia milih diem, dia milih ngambek gitu. Apalagi ditambah dengan Empress itu kan orang yang cenderung pasif dan keibuan gitu. Jadi seorang ibu tuh kalau udah ada biasanya ibu tuh ada yang kalau udah capek dia ngasih tahu, dia lebih milih diem, males untuk ngomel. Kita lihat sifatnya. Untuk cinta sejatimu yang pilih batu kali nomor 1. Sifat cinta sejatimu. Oke, ini dia. Ego. Ego, Archangel Gabriel. Ada di antara kalian yang cinta sejati kalian tuh sifatnya materialistik. Kok mikirnya materialistik ya? Terpikirnya tuh materialistis deh. Di antara kalian ada yang nemu cinta sejati kalian itu adalah orang yang berpikirnya tuh segala sesuatu berdasarkan materi. Dan mereka cenderung ego sih. Ego. Di sini jelas-jelas dibilang ego. Jadi banyak di antara mereka yang ego. Apalagi Emperor kan. Emperor tuh punya kasih sayang yang kuat sebenarnya orangnya. Besar rasa sayangnya, rasa ingin melindungi, rasa menjaganya itu besar banget. Cuman dia memang rada-rada egois sih. Segala sesuatu dia maunya ada di dalam kontrolnya, ada di dalam kendalinya. Ditambah lagi ini King of Air ini, dia maunya segala sesuatu ada berada di bawah kendalinya. Segala sesuatu itu maunya dia bisa sempurna. Namun dia juga orang bisa bersikap adil sih, bisa berlaku adil, bisa berlaku balance gitu. Jadi walaupun dia orangnya egonya gede, segala sesuatu harus berada di kontrol dia, kamu harus nurut apa mau dia. Tapi sebenarnya saat kamu nurut apa yang dia mau, dia juga bisa nurut apa yang kamu inginkan. Kamu ingin ini, nanti akan dia, misal kamu ingin beli yang sederhana aja lah ya, kamu ingin makan romantis di restoran ini, dia akan nurut asal kamu benar-benar mau nurut apa kemauan dia. Dia benar-benar orangnya seperti itu. Untuk kalau kamu feminin, dia maskulin, jadi egonya gede.
kalaupun seandainya kamu maskulin, dia feminin, dia juga punya ego yang gede. Dia maunya apa yang dia inginkan, dia taunya ingin dapet gitu. Dia harus dapetin. The fool lagi kan. Fool tuh orang yang berani untuk ambil risiko. Kalau kamu feminin, dia maskulin, dia orangnya berani untuk ambil risiko atas segala sikapnya, atas segala perbuatannya, atas yang dia lakukan gitu. Dia berani. Orangnya romantis. Kalau cewek atau cowok ini, cinta sejatinya orangnya romantis, pekerja keras. Kalau dia cowok, orangnya benar-benar pekerja keras, romantis, dan kalau udah cinta, dia benar-benar harus dapet. Tapi ada sih sebagian di antara kalian, kalau nggak kamunya, dianya ini agak-agak play gitu. Kalaupun dia nggak playboy atau playgirl, sebelum dia ketemu sama kamu, dia banyak ceweknya, banyak pacarnya, banyak mantannya. Kalau cewek sama sih, cewek cowok di sini ya, mungkin karena cakep kalian, karena tenar bisa juga, jadi banyak yang suka, jadi banyak mantannya. Kadang kamu jealous, cemburu sendiri gitu ya dia. Kalau memang kamu yang udah ketemu ini ya, kalau kamu yang udah jadian atau kamu yang sudah jadi pasangan suami istri, pasti kamu tahu sendiri bahwa suami atau istri kamu itu atau pacar kamu itu banyak yang suka. Jadi banyak yang suka, banyak mantannya. Kalau kalian masih pacaran, ya siap-siap aja banyak saingan. Ya yang suka sama dia. Oke, selanjutnya The Wheel, Archangel Michael, A Time of Positive Change. Ini karena di sini ada Empress dan Emperor, dua-duanya. Tambah lagi Archangel Michael. Sepertinya ada di antara kalian yang ketemu sama twin flame-nya. Kalau nggak pun soulmate kalian ini. Ada yang ketemu soulmate-nya, ada yang ketemu twin flame-nya. Ten of Air. Walaupun dia orang yang tegar, sebenarnya mereka adalah orang yang kadang gampang merasa down karena segala sesuatunya mereka pikirkan ingin seimbang. Jadi itu yang kadang bikin pikiran mereka terlalu berlebih, jadi bikin mereka down sendiri, bikin mereka kayak kehabisan energi sendiri gitu, karena segala sesuatu maunya profesional, segala sesuatu maunya seimbang. Akhirnya mereka yang kehabisan tenaga untuk melakukan sesuatu atau meneruskan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ini adalah orang-orang yang kadang tuh menyerah dengan keadaan sebelum nyampe pada finishnya. Butuh dorongan, butuh semangat. Jadi kalau kamu ngerasa dia adalah cinta sejati kamu bisa jadi penyemangat buat mereka, pendorong mereka agar bisa menemukan gairah kembali.
Itu karena ada di antara mereka, sebagian di antara mereka itu berpikirnya naif, sangat polos, pengen bantu gitu kan, bantu dengan sepenuh hati, mereka bantu, tapi nggak mikir kadar kemampuan mereka buat bantu sejauh mana gitu. Jadi setelah dibantu, mereka bantu, ternyata mereka sendiri yang harusnya dibantu balik. Misalnya jadi penolong gitu kan, jadi penolong sosial, karena saking banyaknya pasien akhirnya mereka yang drop sakit. Itu ini ciri-ciri orangnya. Kita lihat satu lagi, dia orang pekerja keras. Aduh, banyaknya, jangan. Kerja keras, penuh perhatian, penuh kasih sayang, walaupun rada pasif ya. Kalau dia feminim ini udah pasti pasif orangnya. Kalau kamu yang nonton maskulin, dia feminim yang pasif. Kalau kamu yang nonton itu feminim, maka ini maskulin yang aktif. Jadi kebalik, aktif, tapi kalau dalam hal hubungan asmara mereka lebih cenderung suka tarik ulur gitu, tarik ulur itu. Kalau kamu feminim, maka ini ciri-ciri maskulin cinta sejatimu ini adalah orang yang suka tarik ulur perasaan. Tarik ulur perasaan bukan berarti ingin mempermainkan kamu, tapi dia ingin meyakinkan hatinya, benar gak sih kamu tuh benar cinta sama dia. Jadi kayak saat kamu udah terlalu deket gitu kan, biarin, ntar kalau udah mulai agak-agak renggang ditarik lagi supaya nggak jauh gitu, sampai dia benar-benar yakin bahwa kamu tuh adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Tuh kalau kamu feminin, kalau dia maskulin ya. Tapi kalau kamu maskulin, dia feminim, maka kamu yang harus berusaha keras buat dapetin dia, karena dia cenderung orang yang pasif, yang menunggu, hanya menunggu. Dia sih kelihatan ceria, kelihatan bahagia di depan orang rame gitu kan, dia kayaknya periang aja, tapi sebenarnya kalau untuk urusan cinta, urusan pasangan, dia cenderung lebih milih menunggu daripada dia yang aktif. Terus Tree of Water ini bicara tentang pertemuan, pernikahan, celebration, ulang tahun pernikahan, atau pokoknya hal-hal senang-senang. Kalian ketemunya ini bisa di acara pernikahan teman, acara ulang tahun teman, acara pesta pernikahan saudara, kerabat, atau acara ulang tahun kalian. Bisa aja ketemunya tuh di situ. Atau kalian ketemunya di suatu tempat pesta, di tempat keramaian seperti pub, atau ada acara keramaian lah, kalian ketemunya di situ, kenalnya itu di situ. Dan mereka ini, cinta sejatimu ini termasuk orang-orang yang menyenangi suasana pesta. Mereka suka suasana pesta karena menurut mereka dengan suasana ramai itu bikin pikiran balik normal lagi, yang mereka stres bisa balik normal lagi. Berbeda dengan orang pada umumnya itu kan, kalau refreshing cari tempat yang sunyi gitu kan, di gunung, di pantai, atau dimanapun yang sunyi. Tapi kalau mereka ini termasuk tipe-tipe yang menyukai tempat yang rame. Buat refreshing, buat senang-senang tuh mereka lebih milih tempat yang rame.
itu dia untuk fisiknya, untuk kalian ketemunya di mana, untuk ciri-ciri orangnya. Kalau kerjaannya tadi, kalau ini kamu feminim, dia maskulin, ada sebagian di antara mereka yang kerjanya sebagai artis, entrepreneur, militer, apa ya, pokoknya seseorang yang punya power, entah dia punya usaha, pengusaha, atau dia kerja di naungan perusahaan besar, dia punya karyawan, punya bawahan. Yang jelas dia punya power. Kalau dia punya power dan dikenal orang ramai. Kalau kamu nonton maskulin dia feminin, dia adalah orang yang cantik, anggun, lebih feminim sih, terus merdu suaranya, bisa jadi dia penyanyi, bisa nyanyi kayaknya. Kalau ini cewek yang terngiang di telinga gue, merdu suaranya. Nggak tahu kenapa, kayak ada yang bilang merdu suaranya gitu aja. Jadi pokoknya mereka ini termasuk orang-orang yang dikenal oleh orang ramai. Namun untuk feminim dia adalah orang yang pasif. Kalau maskulin dia orang yang punya power, kerja keras. Namun kalau dalam urusan asmara, kalau maskulin ini suka tarik ulur, dia udah pasti punya pegangan gitu kan, punya satu pegangan. Nih, dia yakin dengan pegangannya, tapi dia ingin benar-benar meyakinkan hatinya, ingin melihat apakah pasangannya itu benar-benar sayang sama dia, makanya jadi kayak tarik ulur gitu. Kalau feminin lebih menunggu, cenderung menunggu, romantis. Ini adalah orang-orang yang romantis. Apa lagi? Coba kita lihat dari sini. Apalagi yang bisa kita lihat? Untuk cinta sejati, pasangan pemilih batu kali nomor 1. The Star lagi, The Star, Ten of Cup. Mereka adalah orang kaya sih. Pantesan ada yang bersifat materialistik kan? Karena di antara mereka nih, cinta sejati kalian ini adalah orang-orang yang kaya, orang-orang sukses, yang punya kekayaan, yang punya harta, tanah, rumah. Yang jelas mereka kaya dan tenar. Ada rata-rata. Terus Nine of Wands, rada tertutup sih orangnya, tertutup tertutup banget sih, enggak introvert longing kah namanya, kalau yang dia tertutup tapi juga setengah terbuka gitu. Nggak tertutup banget. Mereka adalah ciri-ciri orang yang kalau untuk privasi itu nggak mau orang lain tahu gitu, hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu tentang mereka. Jadi orangnya rada-rada tertutup sih, rada-rada introvert banget sih enggak, karena mereka menyukai keramaian kan, tempat keramaian. Jadi mereka bukan orang yang benar-benar introvert, enggak. Orang yang benar-benar introvert itu tidak menyukai sama sekali tempat keramaian, tapi mereka enggak. Cuman mereka kalau untuk urusan yang benar-benar privasi itu enggak blak-blakan, orangnya memang rada tertutup.
untuk urusan privasi mereka. Kita lihat lagi, 2 lagi. Banyak enggak, 2 aja. The Star lagi. Mereka adalah orang-orang yang punya impian besar, orang yang terkenal. Banyak. Jangan, 2 aja. Orang yang cantik, ganteng. Oh, ini dia. Udah 2. Bukan kaya. Queen of Pentacle. Kalau dia feminim berarti dia feminim yang sukses, yang mandiri, yang punya pekerjaan, punya penghasilan. Eight of Pentacle nih, orang-orang yang mandiri sih, cerdas, mandiri, kreatif, punya penghasilan sendiri lah. Pokoknya kalau dia feminim ini adalah dia feminim yang sukses, yang punya kalau dia maskulin, ini maskulin yang workaholic sih, cenderung workaholic. Tapi kalau dia feminim, ini feminim yang sukses, yang punya pekerjaan, punya penghasilan. Bahkan ada di antara kalian yang punya kendaraan sendiri untuk feminimnya. Begitu juga maskulinnya. Di antara pemilih file ini, cinta sejati kalian ini adalah orang-orang yang terhitung sukses. Banyak di antaranya yang memang sukses. Ini orang-orang yang karena suka pesta segala macam. Ini termasuk orang-orang yang lumayan tenar ya, orang berada sebenarnya ini. Wow, beruntung sekali cinta sejati kalian seperti ini. Kalau kalian udah pasangan, berarti kalian pasangan yang kaya dong. Oke, itu untuk pemilih batu nomor 1, batu kali nomor 1 yang hijau keabu-abuan ini. Saya rasa cukup. Kalian pasti bisa mengerti semuanya. Sekarang kita lanjut ke readingan berikutnya. Oke, ini untuk batu nomor 2. Buat yang milih batu nomor 2 tadi. Hai. Kita akan reading cinta sejati, pasangan cinta sejati untuk yang milih batu kali nomor 2 ini, yang ada salur-salur hitamnya. Cinta sejati untuk yang milih batu kali nomor 2. 3 kartu. Oke, langsung dikasih 3. Jatuh deh. Loh, Hangman lagi. Queen of Air, Ratu Pedang, Hermit. Oke, kita lanjut tarot lainnya dulu. Cinta sejati untuk yang pilih satu kali nomor 2. Waduh, loncat. King of Swords. Aduh, batuk.
Eight of Swords. Three of Wands. Oke, dua hati. Aduh, loncat banyak enggak? Banyak banget. Dua aja, oke. Ten of Cups. Satu lagi. Banyaknya. Satu aja. Kok kartunya mau loncat semua gitu ya? Panas nih tangan. Panas banget. Kasihnya banyak terus. Oke, cukup. Ini dia. Seven of Swords. Dengar poemnya dulu, oke? Poemnya buat yang pilih batu kali nomor 2, semoga kalian terhibur. Di hadapanmu, aku merasa sangat sempurna hidupku. Aku tidak berdaya. Tanpamu, aku merasa aku bukan siapa-siapa. Rasanya saat bersamamu, aku merasa dunia ini hanya milik kita. Begitu indah, begitu menenangkan, begitu membahagiakan. Aku berpikir tidak akan sanggup jika hidup tanpa dirimu. Aku tidak akan rela kehilangan dirimu. Walau banyak yang lain, namun hanya kamu satu-satunya pasangan yang paling aku inginkan, yang paling mengerti diriku. Apapun akan aku lakukan agar dirimu tetap menjadi milikku. Walau mungkin aku harus jungkir balik untuk dapetin dirimu, aku rela. Aku tidak akan menyerah. Karena kamu adalah hidupku. Oke, itu poemnya. Ini kurang lebih sih dengan nomor 1 tadi. Intinya kamu ngerasa dia itu pasangan kamu, dia juga ngerasa kamu itu pasangannya. Ini Queen of Air nih. Queen of Air ini Queen of Swords, Ratu Pedangan. Sementara ini King of Swords, pasangan, couple. Namun Queen of Swords-nya ini, Queen of Air-nya ini adalah orang-orang yang punya intuisi yang peka. Jadi di sini untuk kalau kamu yang nonton maskulin, dia adalah feminim yang kalau punya masalah itu lebih cenderung milih untuk sendiri, menarik diri, memilih
berkontemplasi sih, diam, narik diri, karena mereka termasuk orang yang punya intuisi besar, orang yang punya kemampuan sih di sini, punya kemampuan perasaan yang peka. Mereka memiliki perasaan yang peka, cenderung pendiam. Kalau kamu maskulin, dia feminimnya. Mereka cenderung pendiam orangnya, pendiam, lebih senang menyendiri. Kalau ada masalah lebih cenderung menarik diri, kayak ngambek gitu. Tapi sebenarnya dia nggak ngambek sih, cuman kayak ya udahlah, daripada bertengkar dia milih mundur gitu, mundur, cari jeda hubungan, diem aja gitu. Kalau dia marah tuh diem aja, malas. Tapi kalau sekalinya dia benar-benar marah, judesnya minta ampun, sangat judes ini orang-orang yang kata-katanya tuh sangat tajam. Kalau kamu maskulin, dia feminim. Kalau kamu feminim, dia maskulin, kurang lebih sih sama si feminim. Kalau fisik, kalau kamu yang nonton ini feminim, dia adalah sosok orang, kalau umurnya lebih tua dari kamu, tuanya tuh jauh rentangnya, tua banget. Pokoknya umurnya jauh banget gitu bedanya. Tuanya tuh benar-benar tua, benar-benar tuanya tuh jauh di atas kamu. Kalaupun umurnya muda itu paling hanya setara lah gitu, kurang lebih beda-beda dikit aja sama kamu, nggak jauh beda bang, nggak jauh beda gitu. Tapi kalau yang nonton ini maskulin, dia feminim yang umurnya lebih tua dari kamu. Walaupun tuanya setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, yang jelas dia feminim yang umurnya lebih tua dari kamu. Untuk fisik ya, untuk fisik. Kalau masalah wajah, cakep, gantengnya, kalian gak jauh beda sih. Ada di antara kalian yang cakep, ada yang cantik, tapi seimbang lah gitu. Enggak satu sama lain tuh enggak ada yang benar-benar mencolok cantiknya atau mencolok cakep gantengnya, enggak. Untuk dari fisik yang bisa dilihat. Aduh, diomongin enggak ya? Katanya kok jadi katanya sih, yang Owe lihat, ada di antara kalian, kalau nonton ini feminim ya, atau yang maskulin, sama aja deh. Pokoknya laki-lakinya ini lebih rendah daripada perempuan. Kalau kalian feminim, berarti maskulin kalian ini ada, nggak semua, nggak semua. Pokoknya dia lebih rendah dari kalian, tinggi badannya, agak pendek gitu, pendek dari kalian. Kalaupun paling nggak setara lah, nggak tinggi di atas kalian itu enggak. Ada sih yang lebih tinggi dari kalian, ada. Tapi yang Owe lihat tuh, ada beberapa di antara kalian yang cinta sejati kalian ini lebih pendek dari kalian. Kalau kalian maskulin yang nonton, berarti feminimnya ini lebih tinggi dari kalian. Untuk fisik ya, ada di antara kalian, beberapa di antara kalian ada. Pokoknya ada deh. Ada. Kita lihat sifatnya deh. Itu fisik kan, kita lihat sifatnya. Tadi sebagian kecil udah gue bahas sifatnya. Sifat cinta sejati pasangan yang pilih, batu kali nomor 2.
gatal nih tenggorokan. The Emperor, sifatnya dia mereka adalah orang yang melindungi sih. Kalau ini maskulin, dia melindungi, menjaga, dia maunya menjaga kamu, melindungi kamu. Orangnya punya respek yang besar terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang dia sayang. Orang yang berpikir secara logik, segala sesuatu itu pakai logika. Terstruktur hidupnya, terstruktur. Aduh, banyak banget enggak. Terstruktur dan punya jiwa pemimpin, punya rasa tanggung jawab yang besar. Entah kamu cewek atau cowok ini, dia punya jiwa pemimpin, rasa tanggung jawabnya besar. Orangnya, apalagi ini sword itu pemikir, jadi cenderung ini sword benar berpikirnya itu secara logika. Ini emperor lagi kan, benar orang yang kalau memutuskan segala sesuatu tuh dengan logika. Kalau dia cowok, dia selalu ingin bersikap netral, ingin bersikap adil dengan teman atau dengan semua orang, ingin bersikap bahwa dia bisa jadi jalan penengah yang memberikan ide, yang memberikan gagasan, yang bisa membuat masalah itu bisa balance gitu. Pokoknya orangnya pemikir sih, ini cewek atau cowok pemikir. Makanya kalau cewek lebih cenderung diem, kalau punya masalah narik diri. Kalau buat yang udah menemukan ini, kalau dia maskulin, kamu feminin, dia bakal jungkir balik, berpikir bagaimana caranya biar dapetin kamu, karena mereka berpikir kamu tuh pasangannya. Kalau kamu udah ketemu mereka ya. Kalau belum, berarti ini ciri-ciri cinta sejati kamu. Tapi kalau kalian udah menemukan, ini orang bakal jungkir balik, berpikir bagaimana caranya buat dapetin kamu, karena dia ngerasa kamu adalah pasangan hidupnya gitu. Kalau dia feminin, kalau dia maskulin, kamu feminin. Begitu juga feminim, ini banyak feminim yang cenderung ngejar-ngejar loh, ngejar kamu, walaupun dia orang yang penyendiri, tapi dia punya cara buat ngedapetin kamu. Ada aja caranya, akalnya buat bisa ngegait hati kamu. Terus ada Six of Earth. Sabar menunggu sih, Six of Earth. Dan kalau mudah belajar, apapun yang dia dapatkan itu mudah buat dia pelajari. Mudah kalau misalnya dia misalnya dapat kejadian apa gitu, dia orang yang cepat berpikir secara logikanya, berpikir kejadian ini mungkin karena untuk aku, karena aku melakukan ini. Jadi cepat belajar terhadap sesuatu, terhadap situasi, terhadap lingkungan, terhadap keadaan, terhadap suatu kejadian, itu dia cepat belajar. Orangnya agak perhitungan sih, orangnya agak perhitungan kalau ngeluarin duit. Kalau berhubungan sama uang tuh dia benar-benar perhitungan orangnya.
Terus Queen of Water, sabar. Kalau mencintai itu mencintai dengan sepenuh hati. Orangnya mudah empati dengan orang lain. Mudah empati itu apa ya? Saat melihat orang lain sedih, dia gampang buat nangis sih. Kalau yang cewek gampang tersentuh hatinya, sama aja sih cowok juga gampang tersentuh ini hatinya, gampang tersentuh hatinya. Rada-rada mudah ngambekan ini sih. Ngambek, tapi ngambeknya nggak lama. Ngambeknya nggak lama, balik lagi. Oke, udah cukup. Ini dia. Nine of Air. Mudah merasa cemas. Orang banyak pikiran tuh kan mudah merasa cemas. Sword. Jadi pemikir, benar-benar luar biasa pemikir. Makanya jadi kayak mudah ngerasa cemas, mudah merasa khawatir yang berlebihan. Kalau yang cewek jadi gampang mewek, gampang nangis, cengeng sih ini. Kalau yang cewek emang banyak kan dari cewek di sini lebih cenderung senang menyendiri, senang kalau dapat masalah gitu dia lebih senang sendiri aja, nggak mau diganggu gitu. Tapi sebenarnya periang sih orangnya, cuman begitu dia dapat masalah ya udah dia lebih senang menyendiri. Sama sih kalau yang cowok juga. Yang maskulin juga maskulin, yang periang sih ini, yang humoris sih, gampang bercanda, gampang bergurau, banyak ide-idenya untuk bikin jenaka gitu. Kayak badut bisa aja kalau dia lagi hatinya lagi, moodnya lagi bagus, jenaka dia orangnya. Tapi kalau moodnya jelek ya cenderung menyendiri, itu menarik diri dari pergaulannya, dari lingkungannya, sampai moodnya pulih lagi baru balik lagi gitu. Five of Fire, competing goals, but there's some desire conflict with others, kan? Five of Fire kan konflik. Seperti yang gue bilang tadi, kalau udah punya masalah dia lebih cenderung buat narik diri, menyendiri, berpikir ulang, karena memang orangnya pemikir banget ini, banget pemikirnya benar luar biasa. Tapi kalau bekerja, mengerjakan sesuatu ini benar tekun dia kerjakan. Tapi ada juga ada aja gangguan saat denger reading. Udah deh, terusin aja. Sampai di mana tadi? Aduh, pemikir, iya. Ini orangnya benar pemikir banget. Hermit tuh kan pemikir nih. Hermit pemikir, Queen of Air pemikir, Hangman juga pemikir, Sword. Jadi saking banyak pikirannya tuh kadang konflik sama batin mereka sendiri. Saat mereka udah ngerasa seperti itu, konflik sama batin mereka sendiri, udah mereka milih mundur. Begitu juga kalau dalam hubungan.
kalau dalam pacaran mereka milih, kalau ada masalah di antara kalian, mereka milih mundur, narik diri, menyendiri dulu, lost contact dulu sementara. Karena kalau mereka tahu kalau mereka tetap diterusin, ini bakal jontos-jontosan gitu. Kalau bertengkar, benar-benar bertengkar habis-habisan. Mereka nggak mau melakukan itu karena mereka orangnya berpikir secara logika kan. Jadi cenderung mereka buat milih narik diri. Karena yang cewek, dia tahu dia bakal judes abis-abisan ini, judes banget orangnya kalau udah sakit hati. Begitu juga kalau cowok, marahnya tuh benar-benar meledak-ledak kalau dia udah benar-benar marah. Maka sebelum mereka, karena tahu kelemahan mereka, karena mereka orang yang pemikir, sebelum mereka melawan itu cenderung mereka buat narik diri dulu, menghindar dulu. Saat mereka sudah reda, baru gitu, baru lagi kumpul lagi, baru mau bersosialisasi lagi. Tapi sebenarnya orangnya periang, jenaka. Ya cuman itu tadi, sifatnya tuh, karakter mereka itu orangnya gampang meledak-ledak, gampang tersinggung ini. Jadi moodnya gampang berubah juga karena gampang tersinggung. Gangguin orang setengah mati gitu kan, gurawin, guyonin, ngeledek, tapi dia sendirinya, ada nih sebagian yang kayak gini nih, dia sendirinya saat diledekin gak mau, gak terima, tersinggung. Lucu. Tapi jelas itu untuk sifat ya. Terus kita lihat lagi yang lain. Cinta sejati, untuk yang pilih batu kali nomor 2. Kita lihat. Kalian berdua benar-benar couple sih. Dia chariot. Mental. Desan. Tuh kan, orangnya gembira. Kalau punya keinginan tuh benar-benar fokus, tujuannya tuh harus dia dapetin. Apa yang dia mau harus dia dapetin. Orangnya memang jenaka sih, pesan seneng nyenengin gitu sebenarnya orangnya. Tapi itu kalau cewek gampang mewe, gampang nangis ya, karena gampang tersinggung itu tadi. Dan cowok juga jadi meledak-ledak, jadi emosian. Banyak. Enggak, jangan banyak-banyak. 3 aja lagi. Oke. The depth. Pemikir. The depth. 2 lagi. Oke. 2 of 1. Kan pause, energi pause ya, seperti itu tadi udah bilang. Dapat masalah cenderung buat narik diri, ngundurin diri dulu, ngilang dulu beberapa saat. Walaupun kalau dia cinta sama kamu tuh benar-benar cinta. Kalau ini maskulin, dia benar-benar
cari cara apapun buat ngedapetin kamu, karena dia anggap kamu tuh pasangan dia. Kalau kalian udah ketemu ya, yang udah saling kenal, ini karena rata-rata banyakan ini ada di antara kalian udah saling kenal ini, udah tahu. Bahkan ada beberapa di antara kalian ada yang sudah punya pasangan. Entah kamunya yang sudah punya pasangan, ketemu dia, ternyata dialah yang orang yang sama ini kamu cari, yang kamu butuhkan, yang kamu benar-benar cintai. Kamu sendiri bingung kenapa jadi cinta sama dia. Ada kalau nggak kamu yang udah punya pasangan, dianya yang sudah punya pasangan. Ada nih, ada yang dianya single, kamunya udah punya pasangan. Kamu yang udah punya pasangan, udah punya pacar, dianya single. Ada ini. Ada, dan ada di antara kalian yang sudah punya anak. Atau dianya yang sudah punya anak. Dianya duda. Ada ini, dianya duda yang sudah punya anak, kamunya single. Atau kamunya yang udah punya anak, kamu orang tua tunggal, sementara dia sudah punya istri. Ketemu, kalian ngerasa cocok. Ada ini, aduh, kok cinta sejatinya kayak gini banget. Ada loh, ada. Apalagi nih, The Chariot itu kan dua kuda, dua pilihan, hitam dan putih. Aduh, ternyata ada di antara kalian cinta sejatinya udah punya pasangan. Tapi secara garis besarnya udah gue bacakan, itu sifat-sifatnya seperti itu orangnya. Semoga kalian terhibur. Sekarang kita lanjut ke batu kali pilihan readingan berikutnya. Bye-bye. Halo, ini untuk yang milih batu kali ketiga, batu kali putih. Cinta sejati untuk yang pilih cinta sejati untuk yang pilih batu kali nomor 3 warna putih. Siapa cinta sejati untuk yang pilih batu kali warna putih? Queen of Water, Queen of Cup. Queen of Earth, Queen of Pentacle, satu lagi. Satu lagi. Oke. Page of Water. Ini kayaknya kebalikan dari yang nomor 2. Kalau nomor 2 tadi pasangannya lebih tua, kalau ini kebalikannya, lebih muda. Kita lihat tarot poemnya dulu. Cinta sejati untuk yang pilih
batu kali nomor 3. Egg of One, Ten of Swords, Five of Cups, Page of Cups, dan Ten of Pentacles. Belum apa-apa, kayak ada yang bisikin, ini orangnya gaguh katanya. Kayak ada yang bilang ini orangnya gaguh. Aduh, udah kita reading poemnya dulu, oke? Semoga yang pilih batu kali warna putih ini bisa merasa terhibur. Kita denger dulu poemnya, oke? Aku tak sanggup untuk berkata-kata, mencurahkan perasaanku, rasa kesedihanku, rasa kekesalanku, rasa kecewa, luka yang mendalam di hatiku. Aku ingin bersamamu. Aku ingin selalu ada di sisimu, membina bahtera penuh bahagia. Namun, aku tidak mengerti nasib dan roda dunia seolah mempermainkan kita. Kebingungan yang aku rasakan semakin menjadi kekhawatiran, kesedihan, rasa takut, gelisah, berkecamuk di hatiku. Aku begitu takut terluka kembali seperti masa laluku yang kelam. Aku begitu khawatir akan terulang kembali kisah hidupku yang begitu pekat, yang begitu mengoyak dan mencabik hatiku. Aku butuh cinta. Aku ingin disayang dengan tulus. Aku ingin dimanja. Aku ingin dijaga. Aku ingin punya sandaran hidup. Namun aku juga takut masa lalu akan terulang dan terulang kembali. Untuk itu, hingga detik saat ini, aku sering merasa khawatir untuk melangkah. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Aku mencintaimu tulus. Namun, aku juga takut untuk disakiti kembali, untuk merasa tersakiti. Trauma yang mendalam di hati
begitu dalam. Rasa perih itu masih terasa. Aku berharap kamu mengerti apa yang aku rasakan. Aku berharap kamu orang yang bisa mengimbangi sikapku, menyembuhkan luka di hatiku. Oke, itu dia poemnya. Aduh, ini cinta sejati kalian ini rata-rata sudah pernah mengalami patah hati, traumatik yang mendalam tentang perasaan cinta. Di masa lalunya pernah disakiti. Jadi untuk meyakinkan dia bahwa kalian cinta sejatinya itu memang sulit, karena mereka tuh pernah merasa disakiti di masa lalu, pernah merasa terluka. Kalau putus cinta tuh pernah benar-benar sehancur-hancurnya. Atau ada sebagian yang sudah pernah menikah terus kandas pernikahannya, ditinggalkan gitu aja. Ada ini. Ciri-ciri fisik dulu ya. Fisik. Kulitnya hitam. Feminin atau maskulin ini. Kalau kamu yang nonton feminin atau kamu nonton maskulin ini, cinta sejati kamu ini kulitnya mayoritas hitam. Kalau enggak sawo mateng gitu. Kalaupun putih banget putihnya. Kalau dia putih. Tapi kalau nggak putih dia hitam sih. Orangnya kulitnya hitam manis gitu. Untuk fisik rata-rata nih hitam manis pasangan kalian ya. Kalau dia putih tuh benar putih, jadi kayak bertolak belakang gitu. Kalau kamu putih dia hitam, kalau kamu yang hitam dia yang putih nih. Terus umur mereka rata-rata lebih muda dari kamu. Kalau yang batu nomor 2 tadi lebih tua kan, pasangannya lebih tua. Cinta sejatinya kebanyakan umurnya lebih tua, lebih dewasa dari dia. Tapi kalau ini kebalikannya, berondong. Cewek atau cowok ini, kalau kamu cewek ini berondong, cowoknya lebih muda. Kalau kamu maskulin pun dia umurnya benar-benar jauh di bawah kamu, ini muda dia dari kamu, muda banget. Tapi ini memang mereka adalah orang-orang yang pernah terluka di masa lalu. Kalau fisik mereka umurnya jauh lebih muda dari kamu. Kalau kamu putih mereka hitam, kalau kamu hitam mereka putih, kayak kebalikan gitu, bertolak belakang gitu. Kalau hitam sama hitam kayaknya untuk yang pilih ini enggak deh. Setidak-tidaknya tuh kamu kuning kulitnya, dia hitam itu. Untuk hitam sama hitam nggak lihat. Yang gue lihat itu kalian kayak bertolak belakang. Umur juga jadi kayaknya bertolak belakang gitu. Manja. Cinta sejati kamu ini orangnya manja, mudah pengeluh orangnya. Kayak kadang tuh ya kayak ngerasa mudah putus asa gitu. Kok jadi ngelantur ke situ? Fisik dulu kan? Fisik deh.
fisik dulu. Iya. Fisik tadi kan udah tuh, kulitnya udah. Tingginya. Tadi kalau kamu feminim, ini maskulin, dia benar-benar tinggi khusus kamu. Tinggi banget. Pokoknya lebih tinggi lah dari kamu. Atau kalau kamu maskulin, dia feminin, mereka feminimnya banyakan lebih pendek. Pendeknya tuh rendah lah dibanding kamu. Jadi kalau file nomor 2 tadi itu kan batu kali 2 itu sebagian banyak tuh cowoknya rendah gitu, ceweknya tinggi. Kalau ini enggak, cowoknya lebih tinggi daripada ceweknya. Kebanyakan gitu, rata-rata gitu, mayoritas yang pilih ini gitu, cowoknya lebih tinggi daripada cewek. Benar kebalikan dari file nomor 2 tadi, benar-benar jauh berseberangan. Jauh banget ini bedanya. Umur juga bertentangan dengan yang file nomor 2. Ini pasangan kamu umurnya jauh lebih muda. Kalau kamu feminim, berarti kamu dapetin berondong di sini. Ada sebagian dari mereka yang udah janda atau duda, tapi janda atau dudanya tuh banyakan yang belum punya anak. Kebanyakan ada yang sudah punya anak tapi nggak banyak. Kebanyakan tuh yang belum punya anak. Terus kalaupun dia nggak janda duda, ini adalah orang-orang yang di masa lalunya hidupnya benar-benar berat. Hidupnya berat di masa lalunya, pernah mengalami patah hati yang benar-benar patah, hancur, benar-benar hancur gitu. Oke, sifat-sifat. Sekarang sifatnya. Tadi udah sebagian sih. Udah ada yang sebutin manja. Itu kan sifat juga tuh. Rada-rada, kalau ceweknya ini cerewet, suka cerewet lah, suka ngatur gitu. Kalau dalam kerjaan ini bisa bekerja dalam bidang kesehatan, tapi ini bicara sifatnya dia orang yang care, peduli dengan orang lain. Kalau punya janji, dia bisa tepat janji. Orangnya tepat waktu, suka yang on time, nggak suka molor gitu. Disiplin. The Chariot, dia orang yang disiplin. Dia on time, maunya on time, suka tepat waktu, nggak suka jam ngaret. Orangnya disiplin. Disiplinnya tuh bukan hanya untuk orang lain, tapi terhadap dirinya sendiri dia juga disiplin. Kalau nyimpan barang tuh di sini, ya di sini nyimpennya gitu, jangan kemana-mana gitu modelnya. Terus Two of Fire, di sifatnya dia adalah teman yang baik. Kalau jadi partner itu bagus, loyal, setia gitu untuk jadi partner. Terus untuk bisnis, kerjaan gitu, dia partner yang setia. Kalaupun dia pasangan juga, dia pasangan yang setia sih sebenarnya, orang yang sangat setia. Mereka ini sebenarnya orang yang setia. Tapi banyakan pasif sih.
pasif, beraninya tuh cuman lewat chatting gitu. Dia nggak bakal benar-benar luar biasa berani ya ngomong belak-belakan, tapi kalau untuk secara langsung nggak seberani mereka saat ngomong di chat gitu, ngomong di dunia maya gitu. Dua lagi kan, the world punya wawasan yang luas sih, ini orangnya punya wawasan yang luas, haus akan ilmu, senang belajar dari segala hal sih, belajar tentang kehidupan segala macam. Terus full of air, ada sebagian di antara mereka itu orang yang susah tidur, sulit tidur, mungkin apa ya, gampang merasa gelisah, pokoknya sulit tidur sih intinya. Mereka orang yang termasuk orang yang sulit tidur, yang benar-benar pemikir, memikirkan apa ya, kalau ada gosip dikit aja benar jadi pikiran mereka, dipikir benar-benar gitu. Oh ya, untuk ciri fisik tadi di awal-awal udah bilang kan, ada di antara mereka yang gagu ini, yang ngomongnya kurang lancar gitu. Ada nggak semua orang, tapi ada yang gagap, agak-agak apa ya, kalau ngomong tuh kayak bunyi kagok atau gimana lah gitu kalau ngomong. Untuk fisik ya. Untuk sifat seperti itu tadi, disiplin, senang apa ya, on time, nggak suka dimolor-molor waktunya. Dia berani itu hanya di dunia maya, ngomong belak-belakan, ngomong begini begitu, tapi kalau udah ketemu enggak seheboh saat di dunia maya. Tapi dia orang yang senang apa ya, manja sih, orangnya manja. Ini cinta sejati ini manja. Yang lain kita lihat sifatnya. Aduh, ini deh, Ten of Swords. Kadang kalau udah merasa sulit, merasa berat, mudah kayak merasa putus asa gitu. The Empress, kalau dia feminim, dia lebih cenderung pasif, menunggu. Kalau usaha itu dia maunya laki-laki yang benar-benar punya usaha keras. Lakuin sesuatu tuh laki-laki yang menurut dia tuh laki-laki yang harus punya power memerintah, inginkan segala sesuatu, bukan dia yang ngatur. Harusnya laki-laki yang ngatur, dia maunya laki-laki yang gitu, yang tegas. Three of Pentacles punya skill. Kalau dia feminin atau maskulin atau feminin, ini punya skill yang benar-benar ahli di bidangnya. Kerjaannya ini kalau dia di bidang kesehatan, tulis menulis, yang berhubungan sama internet gitu bisa, pahat memahat, lukis melukis, pokoknya butuh skill. Bidan, perawat, ada di antara mereka seperti itu, bahkan dokter. Terus Six of Wands, orangnya mencintai keramaian sih, suka dia rame-rame gitu, berada di lingkungan orang rame itu dia suka. Tapi kayak apa ya,
Seven of Cup, penghayal, orangnya penghayal, punya banyak impian dalam hidup yang ingin dia penuhi, punya banyak mimpi, punya banyak khayalan, punya banyak keinginan. Orang yang mencintai kemenangan, jadi dia suka jadi pemenang tuh suka. Dia maunya segala sesuatu dikerjakan benar-benar sungguh-sungguh sampai dia dapat hasil yang benar-benar memuaskan. Itu dia mempunyai rasa kebanggaan tersendiri dalam hidupnya. Itu sifat orangnya. Dan ciri-cirinya juga kerjaannya. Gue rasa cukup untuk yang pilih batu kali warna putih nomor 3. Semoga readingan ini menghibur buat kalian semua, dari readingan pertama hingga ketiga. Kalau ada yang jeleknya, buang jeleknya, perbaiki, cut energi jeleknya, perbaiki energinya agar menjadi baik. Kalau yang baik semoga benar-benar terrealisasi, benar-benar jadi kenyataan dalam hidup kalian. Tapi yang jelas semoga readingan ini menghibur buat kalian semua. Gue rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di readingan berikutnya. Bye bye.